Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudo Argawibowo. Saat ini saya berkuliah di STKIP Al-Islam Tunas Bangsa Kota Bandar Lampung, mengambil jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, atau lebih dikenal dengan Pendidikan Olahraga. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester genap mata kuliah Psikologi Olahraga yang diampu oleh Bapak Rahmat Dodi Arisna, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang materi atau teori psikoanalisis Sigmund Freud. Ya, jadi Sigmund Freud ini dilahirkan di kota Moravia pada tanggal 6 Mei tahun 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September tahun 1939. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan sebutan teori psikoanalisis Sigmund Freud, teori umum pada intinya. Nah, kemudian kita kenal lagi ke tokohnya. Pada mulanya istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Apa sih yang disebut dengan psikoanalisis secara intimnya? Jadi teori psikoanalisis ini klasik yang merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu, jadi ketidaksadaran diri kita, teorinya yang sesungguhnya ini, yaitu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Jadi secara garis besarnya, mungkin menurut saya teori ini bisa dikatakan untuk menyembuhkan seseorang, dalam arti mungkin penyakit jiwa atau gangguan lainnya, lebih ke psikologi diri orang sendiri ya. Kemudian yang pertama, teori Freud tentang Tuhan ya. Oke, di sini saya akan jelaskan teori Freud tentang Tuhan. Ya, Freud sendiri adalah seorang Yahudi, namun mengklaim kalau konsep Tuhan dalam agama Yudeo atau Kristen berasal dari figur ayah yang jauh lebih tua dan jauh lebih primitif. Sosok ayah super otoriter ini berasal dari konsep Freud tentang gerombolan primal. Nah, jadi konsep Freud tentang Tuhan ini mengartikan bahwa Tuhan itu adalah seorang sosok ayah dalam arti teori dia ini. Nah, kemudian ada sedikit cerita, singkat cerita, gerombolan ini adalah klan yang hidup pada zaman batu. Jadi pada zaman batu mereka ini sudah hidup. Mereka hidup di bawah sosok pemimpin pria atau alfa yang menyimpan semua perempuan untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam bukunya Totem and Taboo, Freud menjelaskan kalau gerombolan ini terlalu takut untuk menantang tirainya sebagai tirainya. Kemudian sebagai gerombolan yang lemah, mereka mengalami konflik batin sambil menekan desakan-desakan seksual dan agresif, lalu melanjutkan hidup dengan kepatuhan dan ketergantungan pada sosok ayah tersebut. Jadi gerombolan ini dia mempercayai Tuhan itu sebagai sosok ayah atau sosok seorang yang dibanggakan. Nah, kemudian yang kedua, teori Musa Freud ya.
Kalau kita dengar Musa, kita keinget sama Nabi Musa, tapi di sini sepertinya bukan ya. Ini teori Musa fruit ya. Di akhir hidupnya, ateisme fruit mulai melunak. Fruit mulai melihat kalau agama itu berguna untuk membuat kita lebih introspektif serta memicu kepada eksplorasi dunia, batin dan pikiran kita sendiri. Bahkan merujuk kepercayaan pada Tuhan sebagai kemenangan intelektual dan dorongan seksual. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.